Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Bertemu lagi dengan saya Faiz Maro Putri. Pada kesempatan kali ini Faiz akan kedatangan tamu, yaitu Bapak Isno, salah satu guru agama di SMA Negeri 3 Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini Faiz dan Pak Isno akan berbincang-bincang mengenai syariat puasa. Berbincang-bincang mengenai puasa, apakah kalian tahu apa sih hukum puasa, syarat sah puasa, dan apa sih yang membatalkan puasa? Nah, pada kesempatan kali ini, yuk kita tanyakan kepada Pak Isno. Assalamualaikum Pak Isno. Faiz mau tanya nih, apa sih hukum puasa itu? Alhamdulillahirrabbilalamin. Saya awali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada anak-anak peserta Pondok Ramadan yang berbahagia, saya akan menjawab pertanyaan dari Faiz tentang hukum puasa. Hukum puasa itu hukumnya wajib bagi umat Islam, terutama yang sudah balik, ya, yang sudah balik. Nah, sebagaimana diterangkan di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat ini kalau kita mencerna, ya ayyuhalladzina amanu itu adalah Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ini yang disapa, yang diberi kewajiban oleh Allah untuk berpuasa. Nah, karena kita ini umat Islam ini sebagai kita semuanya ini adalah umat yang beriman, maka kita itu memiliki kewajiban untuk berpuasa. Ngomong-ngomong berpuasa nih ya Pak, kan sekarang kan bulan Ramadan. Nah, itu trennya kan pasti mengenai bulan Ramadan nih. Banyak sekali YouTuber yang ikut-ikutan tren ini. Bahkan ada YouTuber-YouTuber yang non-muslim yang ikut berpuasa untuk mengikuti tren ini. Lah, menurut panjenengan sendiri bagaimana menanggapi tren tersebut? Baik ya, bagus sekali sebenarnya orang itu puasa, karena menurut secara medis orang yang berpuasa itu menyehatkan. Juga di dalam hadis summu tasihu, bahwa orang berpuasa itu maka menjadi sehat. Nah, tetapi yang kemudian menjadi pertanyaan adalah orang yang non muslim, orang yang bukan beriman, orang yang tidak beragama Islam kemudian ikut puasa. Nah, seperti orang-orang muslim. Nah, bagaimanakah hukum berpuasanya? Bagaimanakah, apakah dia juga mendapatkan pahala seperti orang muslim? Nah, saya katakan ya tidak. Kenapa? Karena syarat wajib untuk berpuasa itu dia harus beragama Islam. Nah, kalau kemudian niatnya untuk mendapatkan kesehatan, ya itu yang dia dapat, ya mendapatkan kesehatan. Tapi kalau mendapatkan pahala, nah pintu masuknya itu harus dia itu tobat, beriman, mu'alaf gitu kan ya. Nah, seperti itu. Apalagi kalau YouTuber ya. Kalau YouTuber jangan-jangan dia cari sensasi untuk mendapatkan ads yang banyak, dolar yang banyak, viewer yang banyak dan sebagainya. Nah, ini yang jadi persoalan, karena puasa itu urusan hamba dengan Allah, hati seorang hamba dengan Allah gitu kan. Oke, itu jawabannya. Baik Pak Isno, kita menuju pertanyaan kedua nih. Syarat orang tersebut wajib untuk berpuasa itu seperti apa Pak? Baik ya, untuk syarat wajib berpuasa, yang jelas yang pertama seperti yang tadi yang sudah saya jelaskan, bahwa orang yang berpuasa itu wajib beragama Islam, ya wajib beragama Islam. Kalau tidak Islam ya tidak wajib gitu kan ya, ya tidak wajib. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa meskipun dia bukan karena syariat itu kan diperuntukkan kepada semua manusia, jadi dia juga mendapatkan dosa gitu, karena tidak menjalankan syariat dari Allah, kewajiban dari Allah ya. Tapi para ulama fikih mengatakan bahwa syarat wajib puasa itu adalah dia harus beragama Islam. Dan yang kedua, balik. Nek cek cilik ya, anak-anak kecil yang belum balik itu ya tidak wajib ya. Nah, kalau anak kecil puasa, adik, kamu punya adik enggak? Punya ya. Ikut puasa enggak? Kadang ikut, kadang enggak. Oh, kadang ikut, kadang enggak. Kadang setengah hari kan ya.
Nah, kalau ada anak kecil yang puasa begitu ya kita dianggap syariat itu sebagai bentuk latihan, sebagai pendidikan ya. Kalau toh mendapatkan pahala dan tidak, wallahu alam ya, Allah yang tahu. Tapi niat ingsun dia hormat kepada puasa ini yang diacungi jempol. Tapi dia tidak memiliki kewajiban, artinya dia tidak berdosa. Kalau tidak puasa tidak berdosa. Makanya jangan kalau jadi orang tua nanti jangan terlalu mewajib-wajibkan semua anak kecil. Ada kan kasus anak kecil sampai meninggal dunia gitu ya. Ya, jangan terlalu membebani anak kecil gitu ya. Karena dia tidak memiliki kewajiban. Tapi kalau sudah balik, ukuran balik itu kan yang dinamakan balik itu adalah akalnya sempurna. Kalau anak perempuan itu rata-rata baliknya itu adalah usia 9 tahun, karena pada usia 9 tahun itu biasanya keluar darah haid ya. Kalau laki-laki usia kisaran 14 sampai 15 tahun, karena kenapa? Usia-usia segitu itu mimpi basah gitu ya, ditandai dengan mimpi basah, maka balik. Nah, ketika sudah balik begitu, maka dia punya kewajiban. Kewajiban apa? Menjalankan perintahnya Allah ya, gitu ya. Tapi yang laki-laki itu ada yang 12, ada yang 14 ya. Ini nanti jadi debatable ya. Tapi kalau sudah mimpi basah, nah itu berarti sebuah tanda balik. Ya. Dan yang ketiga, syarat wajib puasa adalah dia itu berakal. Berakal itu maksudnya apa? Ya dia punya akal gitu kan ya. Orang yang tidak punya, apakah ada orang yang tidak punya akal? Ada. Apa? Orang gila. Ya, orang gila. Nah, kalau misalnya ada anak SMA 3 itu yang kepengen tidak puasa, ya gila lah. Jadi orang gila, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk puasa. Orang gila, kena ayanan orang yang mabuk, atau orang yang pensiun, kok pensiun, apa? Orang yang tua itu pikun. Nah, orang yang pikun itu enggak punya kewajiban sebenarnya ya. Sorry, untuk yang pikun itu nanti masuk ke yang mampu ya. Artinya dia tuh orang yang berakal ya. Orang yang berakal artinya ya akalnya bisa digunakan. Yang keempat, sehat. Jadi nek sehat itu ya wajib puasa lah. Sebaliknya kalau dia itu sakit, maka dia tidak memiliki kewajiban untuk puasa. Ya. Tapi yang menjadi pertanyaan, loh Pak, saya kalau sakit hati bagaimana Pak? Ya, atau sakit panu ya, sakit kudis, kurap, atau sakit kena PMS misalnya. Oh Pak, ini sakit Pak, terus tidak puasa. Ya tidak begitu. Ya. Orang yang yang dikatakan sehat itu dia itu mampu untuk puasa dari pagi sampai selesai lah, sampai berbuka lah gitu kan. Nah, kalau dia itu tidak mampu, misalnya yang menentukan yang menentukan sehat dan tidak sehat itu siapa? Ya dokter. Contoh misalnya ada perempuan yang hamil. Nah, dia ini kemungkinan bisa puasa, kemungkinan juga bisa tidak. Untuk mengetahui keadaan dirinya itu bisa puasa dan tidak, yang menentukan siapa? Dokter. Dokter misalnya, Bu, jangan puasa dulu. Kondisi ibu tidak bagus, apalagi ada anaknya ini butuh nutrisi, butuh asupan gizi yang bagus, jadi tolong jangan puasa. Nah, ketika dokter sudah berfatwa seperti itu ya dia tidak puasa tidak apa-apa. Juga pun sakit. Nah, ini ukuran sehat sakitnya itu ketika dia itu puasa justru membahayakan tubuhnya, maka dia boleh tidak puasa. Tapi kalau naik sakit itu mau ya panu, kudis, kurap, ya itu bukan masuk wilayah yang berbahaya. Oke ya. Dan yang kelima, mampu. Ya, dia itu mampu. Yang dikatakan itu mampu itu begini ya. Kan di masyarakat ada toh. Kalau saya sebagai guru kan pekerjaannya nyantai gitu ya. Enggak terlalu banyak mengeluarkan fisik tenaga gitu. Tapi kalau kuli bangunan ya kan butuh tenaga yang ekstra gitu. Jadi kalau kemudian ternyata jam 12 siang itu dia itu nggak kuat. Ya nggak kuat, kudu mangan misalnya, sampai dia itu mau pingsan misalnya. Maka kategorinya dia kan tidak mampu, maka boleh membatalkan. Tapi dia tetap harus niat sejak awal untuk puasa. Kalau kemudian di tengah perjalanan dia tidak mampu, maka ya boleh untuk dibatalkan dan nanti diganti pada bulan berikutnya. Nah, seperti itu mampu. Termasuk orang tua. Ya, orang-orang tua yang sepuh usianya 100 lebih dan dia tidak kuat kalau untuk puasa, maka boleh tidak berpuasa, tapi diganti fidyah.
Dan yang nomor 6 adalah dia tidak dalam perjalanan. Ya, tidak artinya gak nanti gak adoh perjalanannya. Tetapi kalau dia itu musyafir, tuh, terus kemudian begini ya, Pak, perjalanan itu apakah semua orang bisa dikatakan musyafir? Ya tidak. Menurut fikih yang dikatakan musafir itu adalah perjalanan lebih dari 91 km. Nah, itu dinamakan musafir. Boleh ndak puasa? Boleh, karena dia musafir. Tapi kalau misalnya perjalanan ya dari rumah ke sekolah, ya bukan musafir. Rumahmu mana, Pak? Sanggerahan, terus menuju ke sini. Apa musafir? Nanti ya ndang batalkan puasa. Pak, saya musafir. Nah, dan yang terakhir ya syarat wajib puasa adalah suci dari haid dan nifas. Jadi ini untuk anak-anak perempuan, kalau dia sudah suci maka dia punya kewajiban untuk puasa. Tapi kalau dia itu sedang haid, ya sedang haid atau menstruasi, maka dia tidak boleh berpuasa. Ya, tidak boleh berpuasa. Nah, ini perlu saya terangkan ya. Ini agak ya. Biar jadi pengetahuan bagi yang perempuan. Apa yang dinamakan darah haid itu minimal itu 24 jam. Ya, minimal 24 jam. Contohnya begini ya. Jam 12 siang nanti misalnya netes ya, terus sampai jam 6 pagi. Jam 6 pagi ternyata berhenti terus enggak netes lagi. Maka darah netes itu kan belum 24 jam, maka belum bisa dikatakan sebagai darah haid. Tapi kalau lebih dari 24 jam, maka dikatakan sebagai darah haid. Nah, begitu ya. Nah, standarnya itu 7 hari dan maksimalnya adalah 15 hari. Kalau misalnya ada anak perempuan ya, anak siswi SMA 3 ini yang keluar darah haidnya itu sampai berhari-hari, itu kan tetap ada toh, karena kelainan hormon gitu kan, berhari-hari sampai lebih dari 15 hari ya. Nah, batas maksimal menurut mazhab Syafi'i itu kan 15 hari. Kalau kemudian sampai tanggal 16 harinya itu tetap netes, maka si perempuan ini tetap wajib puasa. Karena darah yang netes itu bukan dikatakan sebagai darah haid, tapi darah istihadhah atau darah penyakit. Nah, makanya ini harus jadi sebuah pengetahuan dasar. Tadi ya yang pertama minimal 24 jam. Kalau kemudian tidak netes lagi, ya wis kudu poso maneh. Ya, jangan terus saya haid ya, Pak. Padahal gak keluar. Terus tadi yang 15 hari sampai 16 hari, kalau dia sudah melebihi dari 15 hari, maka dia harus jinabat dan kemudian ikut puasa. Itu ya syarat wajib puasa. Kemudian mengacu ke soal yang ketiga, yaitu apa sih Pak syarat sah puasa itu? Oke, syarat sah puasa, terutama dalam puasa Ramadan, hampir sama sih sebenarnya dengan syarat wajib tadi ya. Ya, ini yang pertama, tapi ada beberapa item yang berbeda. Yang pertama, puasa dikatakan sah, satu harus niat. Ini harus niat. Nah, makanya kan di masjid-masjid itu setelah sholat witir itu pastikan ada niat. Nawaitu somawotin anadai fardhi syahri Ramadana hadis sanati fardol lillahi ta'ala, kan begitu ya. Nah, ini adalah niat. Nah, ada beberapa perbedaan di antara para ulama, seperti mazhab Maliki yang membolehkan ini, pas waktu hari pertama Ramadan itu harusnya ada niat begini. Ya Allah, saya niat puasa selama 30 hari, selama 1 bulan penuh Ramadan ini. Nah, ini niat. Menurut mazhab Maliki cukup dengan niat itu saja, tidak usah setiap hari, tidak apa-apa. Jadi sejak awal itu kan, wis sudah niat 1 bulan. Tapi ini menurut mazhab Syafi'i tidak boleh. Menurut mazhab Syafi'i itu bolehnya adalah setiap hari itu niat. Makanya diingatkan nawaitu sama godi itu adalah setiap hari untuk niat. Nah, niat yang bagus ya pokoknya sudah malam terus sampai sahurnya ini niat bahwa akan melakukan puasa. Nah, gitu ya, harus ada niat. Kalau tidak niat bagaimana? Ya tidak sah. Tidak sah. Ya tidak sah ya. Harus niat dulu. Nah, makanya lebih aman digabungkan saja. Jadi pas tanggal pertama kemarin itu niat menurut ikut mazhab Maliki, terus setiap hari juga niat.
Kalau toh kemudian lupa, tapi sudah awal kan sudah niat 1 bulan penuh, maka ya tidak batal puasanya, ya kan. Dan yang kedua, dia harus beragama Islam seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Dan yang keempat, pada hari yang dibolehkan. Artinya puasa itu Ramadan itu sudah ditentukan, tanggal sekian sampai tanggal sekian itu Ramadan. Tidak bisa kemudian kita aku puasa Ramadan Syawal lagi. Ya enggak, memang sudah ditentukan. Kalau yang Syawal itu bukan puasa Ramadan tapi puasa ngodok. Ya kan biasanya perempuan ya kalau haid di bulan puasa nanti akan diganti pada bulan setelah Ramadan, ya. Itu khodok. Ya, tapi kalau yang dinamakan puasa Ramadannya ya ada bulannya yang sudah ditentukan. Faiz boleh tanya Pak. Faiz mau tanya nih Pak. Kalau seumpamanya nih sudah makan kemarin tuh nggak ikut raweh gitu kan Pak. Berarti nggak ikut baca niat. Nah, waktu sahur itu udah makan. Lah baru ingat kalau belum niat. Gitu gimana Pak? Oke, kalau misalnya hanya sekali saja itu nggak masalah. Artinya para ulama itu gini ya, membagi orang itu sembrono atau tidak ya. Contohnya misalnya gini, kalau kamu pas waktu subuh loh, aku tak poso Ramadan ya misalnya, apa jenis? Mungkin gara-gara kerinan bahasa Indonesia nih, kerinan, kesiangan ya, sampai kamu bangun sampai subuh. Nah ternyata kamu lupa niat. Tapi padahal malam harinya kan kamu sudah saya pengen tetap puasa gitu ya. Nah itu tidak apa-apa, karena niat di hatimu juga sudah punya niat gitu kan ya. Nah cuma kamu bangunnya kesiangan, ya tidak apa-apa itu, nggak apa-apa. Karena niat sudah niat di dalam hati maka ya sudah dikatakan sebagai niat yang sah. Oke ya. Ada yang gini loh, kalau niat itu sebenarnya kan cukup di hati. Tapi untuk menguatkannya maka dilafalkan. Nah, kita menemukan dilafalkan. Maka kasus yang kamu lakukan itu ya tidak masalah. Cuma kalau kemudian itu tiap hari dilakukan, nah ini namanya orang sembrono gitu kan ya. Oh, apa jenenge salah kok terus ini. Kan gitu. Kita menuju ke pertanyaan selanjutnya nih. Pertanyaan terakhir. Apa sih Pak yang membatalkan puasa? Oke. Nah, ini yang penting gitu ya, penting banget gitu ya. Yang membatalkan puasa ini harap diketahui ya, harus menjadi kehati-hatian bagi anak-anak semuanya ya, agar puasa Anda itu tidak batal ya. Harus betul-betul dikuatkan dalam dirinya supaya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama yang jelasnya adalah makan dan minum ya. Kecuali lupa. Kamu pernah lupa? Pernah ya. Kalau misalnya makan dan minum lupa, misalnya pas hari-hari pertama biasanya lupa makan. Lah kok kemudian itu ingat, saya puasa. Maka pada saat seperti itu harus dikeluarkan, berhenti. Jangan langsung tak nikmati dhisik. Enggak bisa, ya harus dikeluarkan kalau bisa, dimuntahkan kalau bisa, kalau enggak bisa enggak apa-apa. Ya jadi harus kumur gitu kan. Dibersihkan mulutnya. Ya makan dan minum walaupun sedikit. Makanya hati-hati kalau sudah makan itu ya harus gosok gigi gitu ya, harus gosok gigi. Kenapa? Selilit ini biar keluar semuanya. Jangan-jangan pas waktu siang hari pas waktu tidur selilitin langsung dilek misalnya. Ya batal ini. Kecuali kalau tidak sengaja. Yang membatalkan itu adalah berbagai barang, benda makanan bisa minuman ya, yang masuk ke dalam rongga itu kan ini ya. Nah makanya berkumur itu tidak membatalkan, berkumur. Kamu sikatan siang hari pagi hari itu makruh hukumnya. Jadi lebih baik itu sebelum berbuka sebelum azan itu kamu berkumur, gosok gigi. Nah kalau kemudian begini Pak, kalau suntik itu hukumnya bagaimana? Ya. Pertanyaan saya, suntik itu masuk ke rongga atau tidak? Tidak ya. Nah, makanya orang suntik itu ya tidak batal.
tidak batal. Nah, tapi kalau swab, kalau swab ya. Nah, ini swab itu kan masuk ke rongga. Pernah ikut swab? Tidak pernah ya. Kalau saya pernah ikut ya. Jadi dimasukkan beginilah, masuk ke rongga sini. Nah, ini yang kemudian menyebabkan batal. Makanya anak-anak kelas 12 itu kemarin tanya kepada saya, Pak, saya kan harus mendaftar di perguruan tinggi. Nah, syarat utamanya adalah swab. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Saya jawab batal. Karena satu ya saya mengalami sendiri di Sogrok sini sampai sini, koyo sengkring sampai sini. Terus di sini juga dimasukkan begini, seret. Nah, seret gini. Nah, batal itu. Terus bagaimana solusinya? Ya cari rumah sakit yang malam hari. Kemudian kemarin tanya, di mana Pak itu ada? Ada. Saya belkan dokter teman saya itu. Alhamdulillah bisa. Ya, tapi kalau melakukan itu ya batal. Tapi kalau vaksin tidak batal. Kenapa? Karena vaksin itu tidak masuk ke rongga. Tapi kalau infus bagaimana? Ya, infus. Kamu pernah diinfus ya? Tidak pernah ya. Saya juga alhamdulillah tidak pernah. Tapi konon katanya infus itu kan pengganti makanan ya. Ketika dia tidak bisa makan, maka dia mengganti makanan. Nah, walaupun dia tidak masuk rongga, tetapi masuk ke dalam perutnya, maka ulama fikih mengatakan itu batal. Karena ya, ada unsur masuk ke dalam perutnya, nah, maka batal. Oke ya. Kalau merokok bagaimana? Batal ya. Batal ini merokok ya. Nah, kalau asap masuk ke sini. Bukan benda ya. Nah ya. Ini menjadi sebuah perdebatan apakah asap itu membatalkan ataukah tidak. Tetapi lebih baik dari kehati-hatian, lebih baik ya tidak usah gitu ya. Kecuali ada unsur yang tidak sengaja. Contohnya kamu di perjalanan tiba-tiba ada orang yang beluk wakeng ternyata masuk, ya itu karena tidak ada unsur kesengajaan maka ya tidak apa-apa. Tapi kalau sudah sengaja misal rokokan itu ya batal lah gitu kan ya. Oke, tentang makan dan minum mungkin ada pertanyaan ya. Tidak ada. Oh, tidak ada. Ini jelas ya. Nek makan dan minum itu membatalkan. Ya, walaupun sedikit ya tetap membatalkan. Terus yang kedua ini masalah makan dan minum itu saya wanti-wanti ya. Kalau sudah imsak itu lebih baik berhenti. Khawatirnya apa? Sudah masuk adzan isik mangan. Nah, itu gak sah ya ini. Nah, termasuk kalau berbuka itu jangan ke susu-susu. Misalnya ono adzan nduk TV, ya kan, langsung mangan. Oh, alhamdulillah sudah. Nah, ya ini batal. Kenapa? Karena TV Jakarta, ukuran Jakarta dengan ukuran Mojokerto itu berbeda. Selisihnya itu ada. Makanya hati-hati. Lihat jadwal yang ada di Mojokerto. Oke ya, ini penting sekali nih ya. Terus yang kedua, ini jima, hubungan seksual suami istri. Nah ini batal, jelas batal itu ya, jelas batal. Nah, tapi begini ya, mungkin ada anak, kalau jima itu nanti urusannya orang yang sudah bersuami istri lah ya. Saya tidak mau menjelaskan ini ya. Yang perlu saya jelaskan tentang ini. Misalnya ada pertanyaan ini, pernah dulu ada yang tanya, Pak, waktu puasa ini ya siang hari, anak laki-laki biasanya, anak laki-laki siang hari kan tidur, dilalah kemudian mimpi basah. Terus pertanyaannya, bagaimanakah hukumnya? Apakah membatalkan puasa atau tidak? Tidak, karena tidak ada unsur kesengajaan. Maka pada saat dia itu mimpi basah dia bangun kemudian mimpi basah, kelihatan saya mimpi basah ya. Pada saat itu dia harus langsung jinabat, ngerti jinabat ya, langsung mandi besar. Maka tidak membatalkan puasa. Tapi kalau ada unsur kesengajaan, maka batal. Contohnya apa? Nonton YouTube. Nah, terus kemudian terangsang, terus dia itu kemudian keluarlah spermanya. Maka hukumnya batal. Ya, batal. Dan yang ketiga yakni beberapa yang membatalkan lagi adalah muntah. Nah, ini perlu saya terangkan juga ini.
Muntah, ada toh muntah yang sengaja dan muntah yang tidak sengaja. Contohnya muntah yang tidak sengaja itu seperti apa? Ya kadang-kadang tiba-tiba mual-mual gitu kan, terus pengen muntah. Ada lagi melihat makanan opo langsung pengen muntah. Kadang-kadang seperti itu, ada juga kan. Nah, muntah seperti atau naik kendaraan muntah. Nah, beberapa muntah-muntah yang tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau muntah yang unsur sengaja, maka membatalkan puasa. Contohnya apa? Yo, misalnya diogrok-ogrok ini. Nah, kan ini. Nah, itu kan ada unsur akhirnya muntah. Nah, makanya juga ini ya, di beberapa gerakan itu ada ya pengobatan ruqyah itu ya, pengobatan ruqyah itu kan kalau dibacakan ayat-ayat kan terus muntah-muntah gitu ya. Nah, lebih baik itu jangan di siang hari. Kalau mau ya malam hari, karena rawan gitu ya. Dia muntah dengan sengaja kan. Nah, maka lebih baik orang yang pengen berobat ruqyah itu lebih baik malam hari, jangan siang hari. Nah, sepertinya begitu ya. Nah, tapi kalau misalnya suami tadi ya, kalau suami istri itu melakukan hubungan suami istri pada malam hari boleh, tidak batal. Tapi kalau siang hari disengaja ya batal. Makanya saran saya kalau nikah nanti jangan pas Ramadan. Kalau bisa itu pas bulan apa malam 9, malam 29-nya itu ya. Itu biasanya banyak orang yang melakukannya. Jadi menjelang hari raya itu banyak yang menikah. Tapi kalau begini ya pas Ramadan nganten anyar ini banyak melanggarnya. Ya, itu ya. Baiklah, sahabat-sahabat SMA Negeri 3 Kota Mojokerto, bincang-bincang saya dengan Pak Isnok pada kesempatan kali ini mengenai syariat puasa telah selesai. Mohon maaf apabila ada salah kata yang kurang berkenan di hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.